Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala. Hari ini hari Kamis 20 Agustus 2020. Bersama sudah kita awali dengan Kidung Jemaat 106, episode yang ke-106, Bernyanyilah Merdu. Sebuah ajakan untuk selalu bernyanyi dengan indah, untuk menaikkan syukur kita. Kalimatnya lambungkanlah syukur, karena juru selamat dunia, surya hidupmu yang menerangi kehidupanmu, terbaring di palungan di malam yang kudus. Siapa itu? Yesus penebus, Yesus yang karyanya sudah kita nikmati bersama-sama, yang melihara kehidupan kita juga sepanjang hari ini. Karena itu, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita persiapkan diri untuk menyambut beritanya, untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam kerendahan dan ungkapan syukur kami hadir, kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkau menolong kami di malam hari ini ketika kami mendengarkan kembali sapaan Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kehidupan kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus, amin. Pada malam hari ini kita boleh belajar dengan firman Tuhan melalui tema tulah ke-8, belalang. Dan landasan bacaannya adalah di Keluaran pasal 10 ayat 1 sampai dengan 20 dengan judul yang sama yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia berikan, yaitu tulah ke-8, belalang. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Fir'aun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mukjizat yang kau buat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir, dan tanda-tanda mukjizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu, bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini." Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Fir'aun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Fir'aun kepadanya, "Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa?" Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Fir'aun, dan berkatalah Fir'aun kepada mereka, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu?" "Ya Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing, domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan." Tetapi Fir'aun berkata kepada mereka, "Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki." Lalu mereka diusir dari depan Fir'aun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir, dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu.
Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir, sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap engkau. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku." Lalu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun dan berdiri kepada Tuhan. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dari tulah pertama sampai dengan ke-7 itu membuat gentar pejabat istana Fir'aun, juga para ahli sihirnya. Mereka jelas-jelas takut dengan ancaman serbuan belalang yang pasti akan membuat mereka bangkrut. Kenapa? Karena gagal panen yang sudah terjadi itu akan meluas dan akan berimbas pada kelaparan besar dan hancurnya perekonomian mereka. Dan akhirnya mereka berusaha membujuk Fir'aun. Dan memang Fir'aun berhasil diyakinkan supaya Fir'aun bisa mendengarkan permohonan Musa dan Harun. Namun kita melihat Fir'aun berkeras untuk memberikan syarat. Hanya laki-laki saja yang boleh beribadah. Tidak seperti yang diinginkan oleh Musa dan Harun, yaitu apa? Para perempuannya, para anak-anaknya, bahkan ternaknya dibawa pergi. Dan akhirnya ya sudah, kalau tak berkeras hanya laki-laki saja, Musa dan Harun keluar, diusir keluar. Kekerasan hati Fir'aun itu mengakibatkan tulah yang ke-8 akhirnya tetap dilaksanakan. Banyak belalang didatangkan Tuhan ke negeri itu, sampai di tanah itu tidak terlihat lagi tanah, yang ada adalah belalang. Dan akibatnya apa? Kehancuran negeri Mesir itu mulai semakin nyata. Akibat siapa? Ulah rajanya sendiri yang tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, ketika sudah terjadi itu, ya sudah, akhirnya Fir'aun menyadari, aku takluk, aku kalah, dia tunduk. Dia merasa salah kepada Tuhan Israel, Allah Israel, kepada Musa, kepada Harun. Sekali lagi Fir'aun bertobat, namun lagi-lagi apa? Melenjani janji. Janjinya dibelenjani, tidak ditepati. Sahabat GKI Gedung Indah dikasih Tuhan, kita seringkali luput memperhatikan kenapa sih tawaran Fir'aun tidak diterima saja. Bukankah laki-laki masih bisa beribadah toh? Terima aja. Tetapi perhatikan dua hal ini. Yang pertama, kalau tawaran Fir'aun diterima, maka itu menggambarkan apa? Posisi Allah di bawah Fir'aun.
Allah punya kehendak harus merendahkan diri di hadapan seorang yang mengaku sebagai seorang dewa. Firaun penguasa, dia lebih berkuasa daripada Tuhan, jelas. Tidak boleh itu terjadi. Firaun ada di bawah kaki Tuhan Allah Israel. Sehingga pada saat itu Musa, Harun tidak mau menerima penawaran ini, karena itu yang Tuhan harapkan. Tuhan tidak mau direndahkan diri oleh Firaun. Yang pertama itu ya. Yang kedua, ini yang lebih menarik lagi. Yang harus beribadah kepada Tuhan Allah itu bukan hanya para lelakinya saja, tapi juga siapa? Para perempuannya, dan juga para anak-anaknya. Dan lagi, hewan ternak juga dibawa, karena itu sebagai wujud syukur ada yang dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu harus semua datang beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah bagi semua manusia, bagi seluruh ciptaan. Jadi penting untuk melibatkan seluruh orang, seluruh manusia. Dalam keluarga kita, seluruh anggota keluarga kita itu beribadah kepada Tuhan. Jangan diwakilkan, aku wakil kayak aku ya ning gereja. Zaman dulu saya pernah dengar aku titip doa nggo Gusti Allah ya. Titip persembahan nggo Gusti Allah ya. Itu tidak menghargai Tuhan. Beribadah kepada Tuhan tidak ada titip-titipan. Datanglah secara pribadi kepada Tuhan semuanya. Laki-laki, perempuan, anak-anak. Biarlah itu mengingatkan kepada kita betapa pentingnya seluruh anggota keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang melihara kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami betapa berkuasanya Engkau di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan ingin menunjukkan kuasanya, maka Dia tidak toleransi. Tetapi ketika Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya, ketika Tuhan berbicara dengan Abraham, Dia mendengarkan dan mau mengakomodasi permohonan Abraham. Tetapi apa yang ditekankan dengan kekuasaannya, yaitu Raja Firaun, Raja Mesir, tidak diindahkan oleh Tuhan, karena Tuhan lebih berkuasa daripada Raja Mesir. Biarlah kami juga boleh mengingat, kami boleh mengupayakan seluruh anggota keluarga kami datang kepada Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan, setia kepada Tuhan, karena itulah yang Engkau inginkan. Tolong kami untuk memperlakukan dalam keluarga kami masing-masing. Peliharalah kami dalam kasih setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala. Di malam hari ini kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat 106, Bernyanyilah Merdu. Kita menyanyikan baitnya yang ketiga. Sampai jumpa kembali di esok hari, sahabat GKI Gendut Indah. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku. Amin.